Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast kami, podcast Himpunan Mahasiswa Manajemen. Nah, perkenalkan saya Novrian Andayaka Putra selaku host di podcast kali ini. Nah, di sebelah kiri saya sudah hadir narasumber kita. Mungkin boleh perkenalkan diri? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Sadiri. Nah, di podcast kali ini kami akan mereview sebuah buku. Nah, pada podcast sebelumnya kurang lebih seperti ini, tetapi di podcast sebelumnya teman kami membahas buku tentang yang berjudul Pulang. Nah, di podcast kali ini kami akan mereview sebuah buku yang berjudul Success with Sholat. Nah, mungkin sebelum membahas buku lebih mendalam, mungkin kita bertanya-tanya sedikit mengenai narasumber mungkin. Nah, mungkin narasumber sendiri Bang Yusri. Ya, mungkin saya panggil seperti itu saja. Bang Yusri, selain membaca buku, hobi membaca buku. Nah, mungkin aktivitas keseharian Bang Yusri itu apa saja? Oke, jadi yang pertama selain membaca buku tentunya saya sebagai seorang mahasiswa tentunya tugas utama tentunya belajar, kemudian mengisi aktivitas saya dengan berolahraga. Mungkin ada beberapa olahraga yang saya sukai seperti main futsal dan lain sebagainya. Nah, Bang Yusri ini mungkin patut sekali contoh ya. Bang Yusri ini sangat produktif. Selain hobi membaca buku, dia banyak aktivitas yang lain yang mungkin kalau bisa dikatakan ya jarang orang seperti itu, karena ya mungkin selain hobi membaca buku, Bang Yusri juga seorang mahasiswa sekaligus organisatoris atau pelaku organisasi. Nah, mungkin itu sedikit pertanyaan yang saya ingin lontarkan kepada narasumber. Mungkin kita tidak perlu berlama-lama, langsung saja mungkin kita masuk ke inti dari podcast ini, yaitu mengulas bukunya. Nah, mungkin Bang Yusri bisa mungkin menjelaskan apa saja sih poin penting dari buku yang akan kita ulas ini. Mungkin Bang Yusri boleh menjelaskan. Oke, terima kasih kesempatannya Bang Pos yang sangat tampan. Jadi pada buku kali ini seperti yang disampaikan dan dikatakan di awal oleh host, bahwa kita akan mengulas atau mereview sebuah buku yang berjudul Success with Sholat, mana buku ini itu ditulis oleh salah satu penulis yang bernama Salman Tabashi. Jadi dalam buku ini bagi saya selaku pembaca dari buku ini yang telah membaca dari buku ini sangat memotivasi bagi saya bagaimana kita sebagai seorang pemuda, kemudian bagaimana kita sebagai seorang muslim yang tentunya dalam keseharian kita melakukan ibadah seperti sholat. Nah, buku ini menjelaskan bahwa ternyata sholat itu, teman-teman, itu banyak hikmah-hikmah atau pelajaran atau pedoman yang bisa kita petik. Yang pertama bahwa misalnya nih teman-teman, ketika kita sholat, apa yang kita lakukan? Nah, ketika kita ingin sholat tentunya kita akan melakukan wudhu. Nah, di dalam buku ini dijelaskan bagaimana kita mengambil hikmah daripada wudhu. Jadi wudhu itu tentunya kita menggunakan air. Nah, ketika kita menggunakan air, ternyata menurut salah satu penelitian seorang peneliti dari Jepang, dia katakan bahwa ternyata air itu bisa mendengar, bisa membaca, kemudian bisa menerima informasi yang kita sampaikan. Nah, begitupun sebaliknya, ketika kita berwudu ternyata wudu itu dan bisa memberikan informasi kepada kita, mana wudu itu bisa menjadi energi bagi kita untuk membangun sikap-sikap positif dalam diri kita pribadi kita. Kemudian tentunya wudu juga itu dalam buku ini dia katakan bahwa wudu itu membangun sebagaimana sikap dan pikiran kita. Tentunya ketika kita ingin sukses, kita awali dengan sikap dan pikiran yang positif, agar supaya tujuan atau visi yang telah kita wujudkan itu dapat berjalan dengan baik, teman-teman. Jadi seperti itu. Ya, kemudian yang kedua, ketika kita selesai berwudu, tentunya kita ada azan. Nah, dengan azan ini berarti kita menuju panggilan atau menuju panggilan yang digunakan oleh seorang muadzin. Ternyata ketika kita ambil hikmahnya bahwa ketika kita punya visi, ketika kita punya cita-cita, kita bukan hanya sebatas memikirkannya, tapi kita harus
ada langkah-langkah yang kita lakukan teman-teman. Nah kalau kita hanya diam memikirkan visi itu, tentunya visi itu tidak akan terwujud. Nah dengan adanya sikap yang kita lakukan, adanya respon yang kita lakukan terhadap visi atau cita-cita kita, tentunya kita dapat mewujudkan cita-cita yang kita inginkan seperti itu. Nah kemudian ketika kita sudah menuju atau kita sudah bergerak untuk menuju cita-cita kita perlu, yang paling utama itu kita harus tanamkan niat. Niat ini teman-teman sangat penting agar supaya kita punya tujuan. Kita tahu bagaimana tujuan apa yang kita capai. Melalui niat ini kita tanamkan fondasi pemikiran, fondasi yang akan membantu kita untuk mewujudkan cita-cita yang kita miliki. Nah teman-teman, ketika kita berniat, ketika di dalam sholat ini mungkin teman-teman yang muslim pasti tahu ketika kita sholat apa saja gerakan-gerakannya. Nah ketika kita sholat, ketika kita sudah wudhu, ketika kita sudah menuju suatu masjid, kemudian ketika kita sudah berniat, gerakan atau rukun sholat yang pertama yaitu kita mengangkat takbiratul ihram. Nah ternyata teman-teman, mengangkat takbiratul ihram itu kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu ada hikmah yang bisa kita petik ternyata. Nah, bahwasanya Allah itu menginginkan kita sebagai orang yang besar, menginginkan kita punya perubahan. Nah, sehingga kita sebagai seorang muslim, tentunya kita harus mampu memahami bahwa kita pun harus menjadi orang besar. Kita pun harus punya cita-cita yang besar, cita-cita yang dapat kita wujudkan, gitu. Kemudian di pembahasan yang keempat, bahwa dalam buku ini jelaskan mengenai ketika kita selesai mengangkat takbiratul ihram itu kita membaca doa iftitah. Nah, doa iftitah ini bagaimana Allah mengajar kita, bagaimana kita memahami atau memetik hikmahnya, bahwa melalui iftitah ini kita belajar untuk komitmen. Bagaimana kita komitmen. Nah, di dalam surat itu, dalam doa iftitah, Allah katakan atau yang kita baca itu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, bahwa salatku dan ibadah, kemudian hidupku dan matiku itu hanya kepada Allah. Jadi melalui doa ini itu kita belajar untuk komitmen. Nah, begitupun dalam perilaku atau tindakan kita dalam sehari-hari, kita pun harus komitmen. Karena ketika kita tidak komitmen, tentunya perilaku atau tindakan atau pekerjaan atau usaha, mungkin teman-teman ada yang bangun usaha, mungkin tidak akan berjalan dengan baik apabila teman-teman tidak tanamkan sikap komitmen begitu. Kemudian nih, saya mungkin Bang Bos, mungkin saya akan jelaskan lebih banyak dulu bukunya. Mungkin kalau ada pertanyaan akan dibahas sebentar ya, Bang Bos. Iya, silakan aja. Oke, jadi tadi kita sudah sampai di doa iftitah. Ketika kita membaca doa iftitah, setelah itu yang kita lakukan adalah membaca surah Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah ini adalah surah yang wajib yang ada dalam sholat. Nah, ketika kita tidak membaca surah Al-Fatihah, tentunya sholat kita tidak akan sah. Jadi surah Al-Fatihah ini surah yang wajib. Nah, kemudian apa yang bisa kita petik atau hikmah apa yang bisa kita ambil dari surah Al-Fatihah? Ternyata teman-teman, surah Al-Fatihah itu mengajarkan kita bahwa ketika kita sudah komitmen, kita harus antusias dan optimis. Kita tidak boleh pesimis. Nah, ketika kita sudah menjalankan suatu aktivitas atau menjalankan suatu bisnis atau menjalankan suatu usaha, itu kita tidak boleh pesimis. Tapi kita itu harus optimis agar supaya kita mampu mewujudkan atau mampu dan terus semangat untuk mewujudkan cita-cita yang kita inginkan seperti itu. Kalau teman-teman sudah pesimis ketika menghadapi cobaan atau gangguan, rintangan, tentunya teman-teman tidak akan lanjut lagi. Tapi kalau sikap teman-teman selalu optimis terhadap pekerjaan atau tindakan atau usaha yang teman-teman lakukan, tentunya teman-teman akan terus semangat untuk melanjutkan atau melaksanakan aktivitas yang teman-teman lakukan atau usaha yang teman-teman lakukan. Kemudian ketika kita membaca suratul Fatihah dalam sholat itu, teman-teman, langkah yang selanjutnya kita lakukan itu adalah membaca surah-surah pendek. Nah, kemudian apa hikmah yang kita bisa ambil daripada membaca surah-surah pendek ini? Jadi teman-teman, dalam Al-Quran itu kurang lebih ada 114 surah. Nah, ketika kita selesai membaca suratul Fatihah, kita bebas untuk membaca surah apa. Membaca surah apa, entah mau baca surah Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah, kemudian mau membaca surah-surah yang pendek, ada surah Al-Ikhlas, ada surah Al-Kautsar dan lain sebagainya. Nah, ternyata hikmah yang kita bisa ambil bahwa
dengan banyaknya surah itu mengajarkan kita bahwa ketika kita menjalankan suatu usaha atau kegiatan-kegiatan itu akan banyak alternatif yang dihadapkan kepada kita. Nah, itu mengajarkan kita bagaimana supaya kita menjadi orang yang kreatif seperti itu teman-teman. Jadi pada hikmahnya itu ketika kita membaca atau misalnya kita prakteknya ke dunia nyata, ketika kita menjalankan suatu usaha, pasti kita ingin melakukan sesuatu hal yang menarik. Nah, itulah yang mengajarkan kita untuk kreatif seperti itu teman-teman. Jadi pada intinya hikmah yang kita ambil ketika membaca surah Al-Fatihah itu mengajarkan kita untuk kreatif seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita melakukan suatu usaha, ada banyak langkah yang bisa kita lakukan. Mungkin langkah ini tidak bagus, kita bisa coba langkah yang lain. Seperti itu. Sedikit saya potong Bang Yus. Jadi di sesi maksudnya di pembahasan kali ini bahwa orang kreatif itu bukan orang yang hanya memiliki satu pilihan, tapi dia memiliki banyak pilihan. Jadi orang kreatif itu bisa mencari jalan keluar ketika dia dihadapkan sebuah masalah. Dia bukan berfokus pada masalah itu, tapi ada alternatif lain yang menjadi pilihannya. Jadi mungkin itu yang bisa saya simpulkan di sesi. Nah, silakan Bang Yus, lanjut. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kreatif itu kita sebagai seorang yang melakukan kegiatan atau usaha-usaha apapun itu, atau melakukan aktivitas, kita pasti sudah tahu saya mau melakukan dengan cara apa sebagai teman-teman. Jadi ada banyak alternatif atau ada banyak pilihan yang bisa kita lakukan. Mungkin opsi A mungkin kurang maksimal, opsi A kurang baik, atau opsi A itu mungkin sedikit merugikan usaha yang akan kita lakukan atau kegiatan yang kita lakukan atau mengganggu aktivitas yang kita lakukan. Kita bisa menggunakan opsi yang kedua, opsi B, dan masih ada opsi-opsi lainnya hingga opsi Z seperti itu. Jadi orang yang kreatif itu bukan hanya memikirkan itu saja terus, dia harus bisa mengeksplor, bisa mencari hal-hal yang baru, kemudian bisa menambah informasi-informasinya. Dan yang menarik teman-teman bahwa dalam buku ini bahwa ketika kita ingin menjadi orang yang kreatif itu kita harus istilahnya kita menjadi orang yang offender. Istilah orang offender itu orang yang melakukan pelanggaran. Jadi seperti Bang Yus dikatakan tadi bahwa orang kreatif itu juga harus bisa mengeksplor kan. Nah, mungkin yang saya bisa artikan bahwa orang yang hebat itu atau orang yang cerdas itu orang yang mempunyai banyak pengalaman dari proses dia mengeksplor bidang yang dia selami. Seperti itu mungkin yang bisa saya simpulkan. Mungkin Bang Yus bisa dilanjutkan pembahasan selanjutnya bagaimana? Nah, jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya bahwa orang kreatif itu selain dia berani melakukan eksplor, dia berani menemukan hal-hal yang baru, dia juga harus menjadi seorang investigator. Artinya seorang yang kreatif itu dia harus berani selalu bertanya sesuatu yang tidak dia pahami sebetulnya. Ketika dia hanya diam saja, tentunya dia tidak akan paham dengan situasi yang belum dia ketahui. Jadi salah satu ciri orang yang kreatif yang dikatakan kreatif itu bahwa dia selalu melakukan atau bertanya terhadap orang-orang atau di lingkungan sekitarnya. Selain dia sebagai seorang investigator, dia juga ketika dikatakan sebagai orang kreatif dia dikatakan sebagai offender, artinya orang-orang yang menjadi pelanggar. Artinya pelanggar ini bukan dalam artian dia melanggar hukum kemudian menciptakan masalah, bukan seperti itu, tapi dia berani keluar dari zona-zona yang sudah ada. Misalnya dia zaman dengan opsi ini, tapi dia mencoba keluar dari opsi yang itu, dia mencoba hal-hal yang baru seperti itu, sehingga dia tidak terpaku seperti itu, dia harus menemukan hal-hal yang baru dengan melanggar seperti itu, teman. Kemudian ketika kita sholat, seperti tadi kita lanjutkan, ketika kita membaca surah-surah pendek, tindakan atau gerakan selanjutnya itu kita rukuk. Ketika selesai kita rukuk, kita sujud. Nah, ternyata teman-teman ada hikmah juga di balik kita melakukan rukuk maupun sujud. Nah, yang mana dalam buku ini teman-teman, dalam buku Syaksir Sholat ini, bahwa ketika kita rukuk dan sholat itu melatih kita untuk fokus. Nah, tentunya ketika kita sudah kreatif, kita sudah mendapatkan opsi yang kita inginkan, kita sudah mendapatkan opsi yang sesuai, kita sudah mendapatkan opsi yang unggul, kita harus fokus terhadap opsi itu. Bagaimana kita mewujudkan opsi itu agar bisa terwujud, agar bisa kita capai hasil yang memuaskan seperti teman-teman. Misalnya ketika kita tidak fokus, tentunya akan ada nilai atau akan ada hasil yang tidak memuaskan. Fokus dalam artian misalnya fokus bukan berarti kita lakukan semuanya teman-teman. Jadi misalnya kita
kita punya pilihan atau kita punya bisnis 5. Nah, ketika teman-teman laksanakan 5-5-nya, berarti itu bukan dapat dikatakan fokus, tetapi fokus yang dimaksud bahwa teman-teman berani mengambil satu, teman-teman mencoba melaksanakan satu. Ketika teman-teman melaksanakan satu, tentunya teman-teman akan fokus terhadap hal itu. Ketika teman-teman laksanakan 5, berarti itu sama saja bukan fokus, tapi pikiran teman-teman akan terbalik seperti teman-teman. Nah, kemudian setelah kita ruku, kemudian kita sujud, yang kemudian itu mengajarkan kita untuk fokus. Kita dalam sholat itu diajarkan juga untuk tumaninah. Nah, tumaninah ini bagaimana kita melatih ketenangan kita, bagaimana kita berdiam diri sebentar sebelum kita melakukan aktivitas berikutnya. Nah, hikmah yang bisa kita ambil daripada tumaninah ini teman-teman, bahwa ini mengajarkan kita untuk tenang dan sabar dalam menghadapi usaha yang kita lakukan. Ketika kita sudah fokus, tidak boleh kita terburu-buru, tapi langkah-langkah atau tindakan yang kita lakukan itu harus tenang, harus penuh dengan analisis, harus penuh dengan perhitungan, dan tentunya kita sabar menjalani aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Apabila teman-teman tidak sabar atau teman-teman terburu-buru, tentunya aktivitas yang teman-teman lakukan itu tidak akan sesuai seperti teman-teman. Dan kemudian terakhir, ketika kita melakukan tumaninah, kemudian kita bangkit kembali. Misalnya kita melakukan rakaat pertama, ketika kita sujud di rakaat pertama, tentunya kita akan bangkit kembali. Nah, bangkit kembali ini untuk melanjutkan sholat, itu melanjutkan di rakaat kedua. Nah, hikmah yang kita ambil daripada gerakan ini bahwa ketika kita menjalankan usaha, ketika kita terjatuh, ketika kita mengalami kerugian, tentunya kita harus bangkit kembali untuk memulai usaha atau bisnis yang kita lakukan itu dari awal. Tentunya dengan kita misalnya mengalami kerugian atau mengalami kegagalan, itu dijadikan sebagai pelajaran seperti itu. Atau supaya ketika kita bangkit kembali, kita sudah punya pengetahuan, kita sudah punya pengalaman, supaya kegagalan itu tidak bisa terulang kembali seperti itu, teman-teman. Jadi saya pikir buku ini banyak sekali mengedukasi, banyak sekali memberikan atau banyak sekali hikmah yang bisa kita petik. Artinya buku ini mengajarkan kita sebagai umat Islam, sebagai seorang yang kemudian setiap harinya menjalankan ibadah, agar supaya kita bisa memaknai atau mengambil hikmah daripada gerakan-gerakan yang kita lakukan. Tentunya ketika kita mampu mengambil hikmahnya, mampu memahami sebenarnya apa maksud dari gerakan-gerakan tersebut, tentunya kita akan mampu mengaplikasikan, dan ketika kita aplikasikan, tentunya kita akan mendapatkan kesuksesan seperti teman-teman. Mungkin sedikit saya bisa tangkap dari penjelasan Bang Yusri tadi, bahwa banyak sholat ini bukan hanya sebagai bentuk beribadah kepada Tuhan, akan tetapi ada makna filosofis di balik gerakan-gerakan. Contoh mulai dari niat adalah fondasi untuk melakukan sesuatu. Kemudian apa tadi yang selanjutnya setelahnya? Takbir. Takbir. Jadi kita jangan pesimis, kita harus menjadi orang yang besar, harus buktikan bahwa kita ini bisa jadi orang besar. Kemudian yang selanjutnya doa iftitah. Iya, yang dimana kita itu berkomitmen bahwa apa yang sudah kita niatkan itu bukan hanya sekadar niat, akan tetapi kita dapat berkomitmen agar terus menjalankan apa yang sudah kita niatkan. Dan kemudian untuk membaca surah Al-Fatihah, tetap optimis, yang dimana itu mungkin untuk seorang pejuang atau seorang yang sedang berjuang itu tidak boleh pesimis seperti saya katakan sebelumnya tadi. Yang dapat saya simpulkan bahwa tetap optimis dan tetap semangat dalam melaksanakan aktivitas. Dan yang selanjutnya itu orang yang kreatif. Nah, seperti yang saya katakan tadi, yang saya dapat simpulkan dari penjelasan Bang Yusri ini, bahwa orang yang kreatif itu bukan orang yang punya satu pilihan, dan ketika dia dihadapkan kepada sebuah masalah, dia tidak fokus kepada masalah itu. Tentunya dia punya alternatif mengenai masalah yang dihadapi. Dan mungkin selanjutnya apa tadi? Yang selanjutnya itu kita melakukan ruku dan sujud. Itu untuk melatih fokus. Oh iya, kan ketika kita fokus itu, di situ kita kalau dalam sholat, kalau dimaknai bahwa ketika kita sujud itu kita dekat kepada Tuhan. Nah, di situ kita harus fokus. Nah,
dimaknai fokus. Mungkin itu yang bisa saya tangkap dari penjelasan Bang Yusri itu, bahwa di situ kita fokus dan seperti penjelasan awal bahwa kita harus berkomitmen. Nah, dari komitmen itu kita memotivasi bahwa kita harus tetap fokus. Dan yang terakhir tadi tumanina. Tumanina, kemudian kita bangkit kembali. Tumanina dan kita bangkit kembali. Nah, dari sini saya bisa simpulkan bahwa ketika kita menjalani sebuah proses, kita itu jangan terburu-buru, dan juga ketika kita di tengah proses jangan patah semangat ketika menghadapi masalah kecil maupun besar, karena itu sebagian dari rintangan dari proses. Karena sebuah proses tanpa rintangan itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Nah, begitu, tidak akan menarik dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Dan bangkit kembali. Nah, bangkit kembali. Bagaimana tadi saya kurang menangkap dari penjelasan akhir. Nah, ketika misalnya kita sudah melakukan suatu usaha, kemudian kita mengalami kerugian, kita mengalami kegagalan, maka tidak ada kata untuk berputus asa, tetapi kita masih seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita harus menjadi orang yang kreatif. Orang kreatif itu bukanlah orang yang punya satu cara, tetapi masih ada cara-cara yang lain. Makanya kita harus bangkit kembali ketika misalnya mengalami kerugian, mengalami kegagalan. Nah, itu kita bangkit kembali begitu. Kalau begitu, yang saya tangkap bahwa ketika kita bangkit kembali, ketika kita menghadapi masalah, kita harusnya kembali lagi bahwa kita orang yang kreatif. Ketika menghadapi masalah, jangan harus optimis. Tetap optimis. Nah, kalau saya rasa setiap gerakan-gerakan dan makna filosofis dari gerakan ini sangat berkorelasi, sangat berkaitan. Itu mungkin yang bisa saya tangkap dari penjelasan Bang Yusri tadi. Nah, Bang, mungkin lanjut kita ke sesi tanya jawab. Siap, Bang? Iya. Nah, di sesi tanya jawab ini ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saya, dan mungkin ada juga beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bang Yusri. Nah, mungkin saja kita lanjut ke pertanyaan pertama. Di pertanyaan pertama, mungkin ini sifatnya umum. Nah, di pertanyaan pertama ini, menurut Bang Yusri, seberapa pentingnya membaca sebuah buku? Nah, terlebih lagi, kan kita ini seorang mahasiswa yang tidak lepas dengan hal-hal yang berkaitan dengan edukasi. Nah, jadi menurut Bang Yusri, seberapa penting sih membaca buku ini? Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, teman-teman, sebelum saya menjawab lebih bagaimana pentingnya seorang mahasiswa untuk belajar membaca buku, kita perlu, mungkin teman-teman sudah pernah baca, sudah pernah nonton kisah bagaimana Rasulullah SAW itu diangkat menjadi seorang nabi. Nah, ketika itu malaikat Jibril itu turun ke Gua Hira. Itu tempat Rasulullah itu ada saat itu. Nah, apa yang kemudian waktu yang turun saat itu, yang pertama kali bahwa Rasulullah itu dikatakan Iqra. Rasulullah itu diminta untuk membaca. Ya, tentunya apa yang hikmah atau yang bisa kita pilih bahwa ketika kita ingin pintar, ketika kita ingin punya pengetahuan, itu dimulai dengan membaca. Dengan kita membaca itu kita sudah membuka jendela ilmu, akan banyak ilmu yang akan kita dapatkan. Jadi kalau ditanya seberapa penting, apalagi ini berkaitan dengan kita sebagai mahasiswa, tentunya seorang yang sudah belajar, seorang yang tentunya memiliki ilmu. Jadi bagaimana kita memiliki ilmu apabila kita tidak membaca, sehingga membaca itu sangat penting bagi kita. Bagi saya sendiri itu sangat penting, karena dengan begitu akan banyak pengetahuan yang akan saya dapatkan. Jadi seperti itu. Mungkin ibarat peribahasa yang sebenarnya saya dengar bahwa membaca itu jembatan ilmu, bahwa jembatan maksudnya membaca itu tempat membuka wawasan ilmu pengetahuan kita. Nah, itu yang mungkin seperti itu yang bisa mengibaratkan bahwa membaca buku ini sangat penting. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua mungkin ini khusus untuk seorang pembaca pemula. Nah, ini untuk pembaca pemula ada pertanyaannya begini. Jadi menurut Bang Yusri, jenis buku atau kriteria buku yang seperti apa yang pantas untuk dibaca seorang pembaca pemula? Karena mungkin bercerita pengalaman saya sendiri sedikit, bahwa saya itu pernah membaca buku tapi tidak sampai selesai, hanya setengah dari buku itu dan terus berpindah kepada buku lain. Nah, jadi bagaimana jenis buku apa supaya
seorang pemula itu bisa memulai langkahnya dalam dunia membaca buku ini? Nah, mungkin dari Bang bisa Oke, jadi kalau ditanya dengan pertanyaan seperti itu, saya pikir sifat atau kepribadian dari setiap orang itu berbeda-beda. Misalnya ada yang suka baca novel, ada yang suka baca buku cerpen, ada yang suka buku baca pelajaran-pelajaran, begitu. Jadi saya pikir teman-teman, kalau saran dari saya, teman-teman sesuaikan dengan bagaimana hobinya teman-teman di awal. Mungkin teman-teman hobi baca novel, ya teman-teman baca novel dulu. Jika teman-teman sudah bosan atau sudah mau belajar atau mau membaca yang lain, teman-teman baca yang lain. Tapi kalau saran dari saya, untuk memulai bagaimana membaca, teman-teman membaca yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Teman-teman suka untuk dibaca, misalnya teman-teman seperti yang saya sampaikan tadi, kalau teman-teman suka baca novel, teman-teman baca novel dulu seperti itu. Mungkin yang saya bisa tangkap dari jawaban Bang Yusri, jadi seorang pembaca pemula itu jangan memaksakan yang contoh yang tidak dia sukai, akan tetapi mulai dengan apa yang dia sukai, seperti Bang Yusri katakan tadi, membaca novel. Kadang memang mayoritas orang pada awalnya membaca buku itu bermula dari novel, karena novel ini kalau mau dibilang pembahasannya ya cukup ringan, karena ini alur cerita saja yang dibahas dalam novel, berbeda dengan buku-buku yang lain kan. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bang. Nah, ini kurang lebih dengan pertanyaan sebelumnya. Ini berkaitan dengan pembaca pemula dan berkaitan dengan pengalaman yang saya ceritakan sebelumnya. Jadi, bagaimana bagi seorang pembaca pemula itu agar bisa melawan rasa malasnya? Karena kadang orang pembaca pemula itu, ya dia baru yang namanya baru mengenal dunia buku, jadi kayak malas begitu. Cuma lantaran termotivasi lihat orang, hebat, orang ini hebat karena dia sering membaca, akhirnya dia coba baca buku, ternyata ya salah, mungkin dari niatnya mungkin yang salah. Nah, mungkin dari Bang Yus nih bisa jawab, mungkin bagaimana sih caranya seorang pembaca pemula itu bisa melawan rasa malasnya? Oke, jadi kalau kita lihat di situasi saat ini, apalagi kita berada di situasi yang memang kita dibatasi, kemudian ada social distancing, ada lockdown, hingga kita hanya diam di rumah. Kebanyakan orang-orang itu hanya rebahan, sehingga dengan rebahan itu muncul rasa malas. Tetapi saya pernah nonton kata-katanya Seliana Vita, orang yang sangat memotivasi kalau bagi saya. Dikatakan bahwa malas dan rebahan itu wajar, itu sesuatu yang ada pada manusia. Tetapi apabila dia sudah berlebihan, nah itu yang tidak baik, maka itu yang harus dikurangi. Misalnya teman-teman yang hobi rebahan, tidak kenapa, karena memang itu hadiah dari kita untuk mengistirahatkan badan. Tapi ketika dia sudah berlebihan, nah itu yang jadi permasalahan. Nah, ketika ditanya bagaimana kita memotivasi teman-teman mungkin yang punya rasa malas, saya juga mengambil kutipan dari Seliana Vita bahwa ketika kita ingin berubah, teman-teman yang harus pertama kali dipikirkan bahwa kita harus berpikir logis. Apa tujuan kita hidup? Tujuan kita hidup tentunya dalam buku ini juga dijelaskan bahwa kita itu tujuan hidup untuk menghidup, bukan untuk mati, bukan untuk tidur terus. Nah, ketika teman-teman hanya diam, teman-teman tidak punya aktivitas, tentunya teman-teman akan banyak hal yang terlewati seperti itu. Jadi yang paling utama, teman-teman berpikir, teman-teman tenangkan dalam diri. Sebenarnya tujuan saya hidup itu seperti apa ya? Seperti apa ke depannya, seperti itu. Ketika teman-teman berpikir, saya harus sukses, pastinya teman-teman sukses itu tidak akan diraih dengan hanya berdiam diri seperti itu. Ada langkah-langkah atau ada perilaku-perilaku atau perbuatan harus kita lakukan seperti itu. Jadi memang di awal ketika kita memulai sesuatu memang akan terasa berat. Kalau bagi saya, teman-teman harus paksakan, karena suatu kebiasaan tanpa sesuatu yang dipaksakan maka tidak akan menjadi suatu kebiasaan. Jadi teman-teman mulai dulu, kemudian paksakan. Teman-teman harus paksakan. Apabila teman-teman tidak paksakan, maka teman-teman tidak akan mampu melawan rasa malas itu. Jadi kita harus perangi rasa malas yang ada dalam diri kita masing-masing. Jadi pada singkatnya itu, teman-teman harus berpikir, kemudian teman-teman harus mampu memaksakan diri untuk merubah menjadi kebiasaan teman-teman saat ini seperti itu. Mungkin yang bisa saya tangkap dari jawaban Bang Yusri ini bahwa yang pertama, rasa malas. Jadi rasa malas itu kalau mau dibilang tadi? Sebuah pemberian. Jadi sebenarnya rasa malas itu wajar, ada sebuah kewajaran. Hanya saja ketika
malas itu berlebihan itu sudah tidak wajar lagi. Itu mungkin yang bisa saya tangkap. Jadi yang pada intinya sesuatu yang berlebihan itu sangat tidak baik. Dan juga kemudian berkaitan mungkin dengan topik yang kita bahas juga tadi, bahwa ketika kita ingin mencapai sesuatu, kita harus apa ya? Kita harus tanamkan kepada diri bahwa target kita ini. Tapi kalau kita hanya berdiam diri dan bermalas-malasan, maka target itu tidak akan tercapai. Contoh targetnya tadi ingin bisa membaca sebuah buku sampai habis. Nah itu dengan apa ya? Dengan target seperti itu, seharusnya itu memotivasi kita agar tidak bermalas-malasan. Mungkin itu yang bisa simpulkan dari jawaban Muslim. Nah, mungkin Bang, ini pertanyaan dari saya sendiri, pertanyaan terakhir berkaitan dengan buku yang kita bahas. Nah, jadi dari buku yang kita bahas ini, mungkin secara singkat Bang Yusri bisa sampaikan apa hikmah atau kesimpulan yang penting sekali dari buku ini. Selain pembahasan-pembahasan yang cukup luas dalam buku tadi, mungkin secara ringkas dan mungkin yang sebagai inti dari buku ini. Oke, jadi hikmah atau mungkin kesimpulan yang saya bisa tangkap kemudian yang saya dapatkan dari buku ini, bahwa buku ini menjelaskan tentang sholat, yang mana sholat itu banyak sekali manfaatnya, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil, mulai bagaimana kita membangun diri, mulai bagaimana kita membangun hidup yang lebih berkualitas. Ternyata ini mungkin di luar daripada pembahasan, sholat itu selain untuk membangun diri, dia juga punya dampak-dampak terhadap kesehatan. Nah, ada suatu penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti neurolog. Peneliti ini dia berasal dari Amerika, namanya Dr. Fidelman. Nah, ternyata ketika kita sujud itu, di dalam otak kita itu, dalam kepala kita itu ada bagian-bagian syaraf itu yang tidak bisa dialiri darah. Tapi ketika kita sujud, disitulah syaraf-syaraf itu bisa dialiri darah. Tapi aktivitasnya pun tidak ada, hanya saat kita sujud syaraf itu bisa dialiri darah seperti itu. Jadi tentunya itu sangat baik terhadap kesehatan. Nah, inilah hal yang menjadi penyebab atau menjadi hidayah bagi peneliti ini, Dr. Fidelman ini, yang kemudian dia akibat daripada penelitian itu dia memeluk agama Islam. Nah, jadi pada kesimpulannya, sholat itu banyak sekali manfaatnya, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil, mulai dari untuk kesehatan tubuh, kemudian bisa bermanfaat untuk membangun kualitas hidup, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bagaimana kita memaknai setiap gerakan, setiap step demi step dan gerakan-gerakan atau rukun sholat seperti itu. Yang tentunya kita sebagai umat muslim, ketika kita mampu untuk memahami itu, maka dan kita mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, maka tentunya kita akan memperoleh kesuksesan dan tetap terus berpegang teguh dengan hikmah-hikmah yang didapat. Kita harus terus optimis, jangan menjadi orang yang pesimis, kita harus jadi orang yang disiplin. Nah, dan berkaitan dengan disiplin, teman-teman, saya tambahkan sedikit bahwa salah satu penelitian mengatakan bahwa kesuksesan itu penyumbang terbesarnya itu kurang lebih 90% itu dari disiplin. Nah, sisanya itu dari hobi. Ketika teman-teman disiplin itu, maka sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan itu, bahwa itu akan menjadi penyumbang terbesar daripada kesuksesan yang akan teman-teman hadapi. Jadi pada intinya banyak hikmah-hikmah, banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil daripada gerakan sholat. Dan pada pembahasan ini mungkin untuk teman-teman yang non-muslim mungkin belum pernah melakukan atau tidak pernah melakukan gerakan sholat, tetapi teman-teman yang non-muslim itu bisa memetik hikmah bahwa hidup itu walaupun teman-teman tidak melakukan gerakan sholat, tapi teman-teman bisa memetik hikmah bahwa hidup itu dimulai dari kita berniat, bagaimana kita menjalankan satu aktivitas, bagaimana kita mulai dengan berniat, kemudian kita bersegera tanpa menunda-nunda, kemudian kita mulai, kita bangun impian, kemudian kita optimis, kita antusias, kita menjadi orang yang kreatif seperti itu. Dan tentunya yang terakhir, tidak boleh menyerah ketika mengalami kegagalan. Jadi pada intinya bahwa buku ini sangat memotivasi bagi kita sebagai umat Islam dan kita sebagai seorang pemuda. Nah, dari penjelasan Bang Yusri tadi, yang saya bisa tangkap bahwa setiap gerakan sholat itu memberikan kita manfaat dan juga memberi progres terhadap diri kita masing-masing. Nah, maka dari itu, mari teman-teman, kami mengajak teman-teman untuk melakukan hal-hal yang bersifat produktif, terlebih dalam membaca buku. Dan teman-teman,
Jangan lupa tetap di follow up podcast-podcast dari Himpunan Mahasiswa Manajemen. Dan mungkin itu saja pembahasan hari ini. Saya Novriana Eka Putra selaku host dan narasumber kita, Saya Muhammad Yusuf Sandili. pamit undur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.